Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabar adik-adik sekalian? Alhamdulillah baik Ibu. Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Sebelumnya, coba dilihat kanan kirinya. Pada ini hadir nggak? Ada yang nggak hadir? Hadir semua Ibu. Hadir semua, alhamdulillah. Ya, hari ini lengkap ya pelajaran kali ini. Nah, kita melanjutkan pembelajaran yang kemarin tentang asam basa ya. Ini kita lanjut. Nah, di sini ada Ibu menampilkan gambar. Gambar apa ini kira-kira? Bau badan. Bau badan. Oke. Bau badan normal nggak sih? Normal nggak? Normal nggak? Menurut Esa normal nggak? Normal ya. Karena kita semua mengeluarkan keringat ya. Ya. Tapi bukan keringat yang menyebabkan bau badan. Tapi apa coba? Bisa ada yang nebak? Bakteri. Bakteri yang bereaksi dengan keringat itu yang menyebabkan bau. Nah, gitu. Jadi normal ya. Oke. Tapi gimana nih solusinya biar kita nggak bau badan? Pakai deodoran. Yang pasti mandi ya. Mandi 2 kali sehari ya. Pakai deodoran biar nggak bau kayak gitu. Kalau aktivitas di luar juga bisa dipikirkan solusinya pribadi karena masing-masing tubuh itu memiliki produksi keringat yang berbeda-beda gitu ya. Nah, hari ini kita akan belajar hidrolisis garam kayak gitu. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran, tujuan pertemuan kali ini yaitu mengidentifikasi fenomena dalam kehidupan sehari-hari dan mengaitkan dengan konsep reaksi kimia pada materi hidrolisis garam. Yang kedua, merancang proyek sederhana yang relevan dengan konsep kimia tersebut untuk menyelesaikan permasalahan nyata di sekitar. Yang ketiga, menunjukkan sikap tanggung jawab, kolaboratif, serta peduli terhadap kesehatan diri dan lingkungan melalui rancangan solusi berbasis bahan alami. Nah, pembelajaran kali ini kita tidak berlarut-larut dengan teori ya. Hari ini kita belajar berdasarkan proyek. Jadi kita akan menyusun proyek bersama kayak gitu. Oke. Nah, sebelumnya sudah dibagi ya kelompoknya di Google Classroom kemarin. Sudah duduk sesuai tempatnya? Sudah. Oke. Iya. Nah, Ibu sudah membuat LKPD ya. Nanti bisa ditulis namanya dulu, kelompok berapa, dan kelasnya. Kemudian petunjuk penggunaan LKPD. Nah, di sini ya udah ada sampul, kemudian ada capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, dan alur kegiatan. Nah, nanti di sini kita hari ini akan, jadi di PJBL itu ada beberapa tahap ya yang kita laksanakan hari ini. 2 tahap dulu. Ada apa? Yang pertama itu mengangkat masalah. Jadi solusi mengangkat masalah dan solusi, kemudian merancang proyek kayak gitu. Yang pertama ada mencermati, merumuskan, merancang, dan menjadwalkan. Jadi nanti di kegiatan mencermati itu mengamati fenomena yang nyata terkait konsep kimia dan menyimpulkan inti permasalahan. Kemudian ada merumuskan, mengamati fenomena nyata terkait konsep kimia dan menyimpulkan inti permasalahan. Ya, mungkin langsung aja sambil dibuka-buka LKPD-nya ya. Kemudian yang ketiga nanti merancang itu rencana kegiatannya, proyeknya.
ada tujuan, alat bahan, langkah kerja, data, dan hasil. Selanjutnya ada menjadwalkan, yaitu membuat jadwal pelaksanaan proyek, urutan kegiatan, pembagian tugas, waktu, kendala, dan solusi. Oke, mungkin kita dari awal dulu ya. Sudah ditulis semua nama kelompok? Oke, sudah ya. Oke, bisa baca bersama dulu, didiskusikan bareng. Apa sih masalah yang ada di situ? Ini masalahnya yang ada bau badan ibu. Terus kalau pakai parfum tuh bukan ngilangin baunya tapi cuma nutupin baunya. Oke. Sewaktu bisa hilang. Iya. Bau lagi. Iya, betul. Kemudian apa kira-kira solusi dari masalah tersebut? Pakai deodoran. Pakai deodoran ya. Pakai parfum yang kayak body mist. Oke, iya. Antiperspiran ya. Deodoran. Yang emang Yang kelompok ini coba masalahnya apa? masalahnya iritasi karena deodoran. Iya. Berarti deodorannya itu karena kenapa? Kok bisa iritasi? Mengandung bahan-bahan yang Bahan yang berbahaya ya, sintesis gitu ya. menaikkan atau menurunkan pH. Oh iya, betul. Terus udah ada ini belum? Solusinya apa? Membuat deodoran alami dari tawas dan mungkin ditambahkan mungkin jeruk gitu. Jeruk biar Biar- wangi. biar wangi, ya. Biar bakterinya hilang, Bu. Betul. Baik, Mbak Naya. Oke. Mungkin sudah semua ya untuk masalah dan solusinya. Kemudian lanjut ke merancang. Jadi kira-kira proyek apa nih yang akan dijalankan kayak gitu? Mau bikin deodoran spray boleh nggak? Boleh. Oke, jadi bahannya paling Bahannya apa coba? Tawas. Iya, Tawas diapain? dilarutkan. Tawas dilarutkan. Iya. Mungkin ada alternatif lain selain tawas? Alternatif atau bahan tambahan? Apa ya? Bahan alam paling ya. Kayak kulit jeruk. Oh ya, bisa untuk pewangi, Iya, untuk pewangi menghilangkan tambahan. bau ya. Mungkin juga bisa pakai apa ya? Tepung maizena kayak gitu. Ya, coba bisa dicari. Boleh lihat referensi. Ya. Iya. Oke, tujuan eksperimennya. Berarti tadi udah ada ya, udah produknya mau apa? Deodoran alami Dari apa? Tawas. Dari tawas sama Jeruk nipis. sama jeruk nipis ya, boleh. Bisa juga pakai VCO misal apa minyak kelapa, itu juga bisa. apa Bu? Jadi dia menghilangkan bau sama melembabkan. Dia kan dari minyak kan, dia bisa melembabkan gitu. Nanti bisa dicari-cari lagi untuk tambahan ya bahannya. Sampai apa ini? Sampai alat bahan gitu. Oke, alat bahan. Apa kira-kira alatnya yang dipakai? Alatnya kalau bahannya kita baru kepikiran ini Bu, tawas sama tadi essential oil. Tapi bingung aromatiknya mau yang kayak gimana? Essential oil kan aromatik tuh, bisa pakai tea tree. Fitri. Kan gampang banget tuh. Maksudnya gampang carinya ya. Iya. Terus apa lagi ya? Jeruk, serai mungkin. Kalau nggak suka baunya bisa cari yang wangi gitu. Oke. Mawar katanya Mawar boleh. Mawar ekstraknya agak susah ya. Oh boleh kalau mau iya. kita ada relasi. Sip. Terus kompor. Dipanaskan. Kita mau bikin deodoran spray. Deodoran spray ya. Terus prosedurnya kan Tawas dicairkan. dicairkan.
Tawas mula-mula percayakan Ayo kerja bareng nih, diskusi bareng, Mas Angga. Kalau budaya Siap tadi, Bu, Bu. siap laksanakan. Tawas esensial oil air. Alatnya pakai apa ya? Botol. Alat Buat nampung gitu. botol spray. Iya, buat Oh ya, kita mau spray apa Spray. botol? Spray. Spray. spray aja ya Botol mungkin. spray gitu ya. Bisa juga roll on. Oh. Jadi nanti dimasukin aja ke ini, ke roll on, terus itu kan tetap cairan kan bentuknya. Oh ya, terus kan? bolanya itu kan udah sepaket ya Bu. Tapi Bisa. agak susah masih punya tempat jadi Oh, kita iya. spray aja. Ya, Boleh pakai yang spray. kan Bu. Cari yang kalian enak aja. Oke. Yang mudah dicari ya Bu. Oke. Mungkin bisa lanjut ke prosedur. Oke. Ya. Prosedurnya juga sekalian seperti ini. Mm-mm. Prosedurnya nangah pembuatannya. Iya. Oke, mungkin sekilas sudah bisa dirancang ya produknya, nanti bakal apa, udah ada gambaran gitu ya. Bahan-bahannya juga udah ada. Kemudian kita lanjut ke ayo jadwalkan. Jadi di sini ada tahapan kegiatan, penanggung jawab, waktu pelaksanaan, dan catatan atau kendala. Jadi misal hari ini apa kegiatannya? Jadi nanti ini timelinenya untuk proyeknya selama sepekan ya. Untuk pekan depannya dipresentasikan. Jadi harus ada produk hasil proyeknya itu ya. Nanti setiap tahap didetailkan. Kemudian ada ini ya, penanggung jawabnya siapa, waktu pelaksanaannya kapan. Semua dibagi ini ya, dibagi-bagi ya tugasnya ya. Oke. Mas Angga merancang proyek. Oke ya, penanggung jawab. Cari bahan belum. Bisa udah dipikirin dari sekarang belinya mau di mana gitu. Ya. Sudah. Sudah. Nah, iya. Tapi mau dimasukkan wadah sampai Oke. Spray. Udah. Oke, kita nanti besok ada. Oke, dari sini mungkin ada yang ditanyakan? Tidak ada, oke. Nanti kalau bingung nyusun LKBD-nya bisa ditanyakan lewat Google Classroom ya. Oke. Mungkin kita cukupkan untuk mengisi LKPD-nya ya. Jadi hari ini kita ini belajar apa aja nih? Apa Mbak Alia? Coba. Bahaya. Heeh. Dan solusinya, alternatifnya untuk bahan alami ya. Oke. Jadi udah bisa udah bakal tahu gambaran itu proyeknya ya. Oke. Untuk selanjutnya nanti ada ini, habis pertemuan ini ada realisasi proyek, kemudian di pertemuan ke depan ada presentasi dan akan ada evaluasi dari kita dan Ibu ya. Sampai sini ada yang ditanyakan? Belum ada. Oke. Selanjutnya akan Ibu upload di GC ya, untuk progresnya nanti bisa di-update ya. Udah ngapain aja, kemudian nanti Ibu cek kayak gitu. Terus kalau ada yang ditanyakan juga bisa melalui GC. Oke, mungkin kita cukupkan pertemuan kali ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.